warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Hari ini saya sebagai host ya akan mewawancara ini ngobrol-ngobrol secara singkat. Ibu, saya panggil Mbak, kayaknya nggak mau dipanggil Ibu, jadi saya panggil Mbak Septi di sini ya. Kebetulan beliau itu di PKBI itu beliau intinya tuh memang sebagai aktivis juga pengajar, pendidik, dan sangat erat intinya dengan para remaja, kehidupan remaja, dan kasus-kasus kenakalan remaja lainnya. Mari kita sambut Mbak Septi. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan. Saya Septi Kusuma Putri. Kebetulan untuk aktivitas saya selain mengajar di SMK, juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian untuk aktivitas yang lain dari tahun 2014, saya itu ikut serta di kegiatan PKBI. Dulu itu mendampingi orang dengan HIV AIDS. Sampai sekarang pun juga ilmu itu alhamdulillah saya dapatkan, saya terapkan juga dalam menangani kasus-kasus khususnya yang ada di tempat saya mengajar. Begitu Mas, kenalan singkatnya. Ya, jadi itu ya, langsung ke intinya bahwa kenakalan remaja ini merupakan hal yang memang perlu dibahas yang kita ketahui dan secara real di lapangan. Seperti Mbak Septi ini boleh tahu sedikit nggak pernah menangani atau mendapati kasus kenakalan remaja selama ini? Iya, tentunya pernah ya Mas ya. Apalagi saya terjun di dunia pendidikan itu dari tahun 2014. Dari tahun 2014 itu saya sudah menangani. Jadi khususnya di Kabupaten Tegal sendiri itu banyak sekali. Dan juga apalagi untuk yang saat ini itu ada juga selain kenakalan remaja, kemudian seks bebas, ada juga yang bullying. Iya, bullying itu juga sedang marak, terutama di kaum pelajar. Baru kemarin itu saya mendapatkan kasus itu, saya dapatkan anak itu sudah drop out, ternyata dari mulai bulan Agustus, itu anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik sama teman satu kelasnya. Sampai bullying dapat selama 3 bulan, dia mengurung diri, nggak mau makan, nggak mau komunikasi. Setelah kita selidiki, ternyata salah satu pemicunya itu tadi. Yaitu tadi kebetulan menemukan kasus. Ya. Nah, langkah maksudnya tuh gimana sih? Kenapa bisa nemu kasus itu? Apa dia lapor atau Mbak Septinya tahu sendiri secara lihat lingkungan, dan kemudian langkah benar-benar langkah yang dilakukan pada saat itu apa? Oke, kalau saya sih sebenarnya awalnya mungkin karena kedekatan saya dengan anak-anak itu sedikit banyak sudah banyak ya. Kemudian ada salah satunya mereka memang sudah nyaman dengan saya, akhirnya menceritakan tentang temannya, bahwasanya temannya itu sudah lama sekali tidak pernah masuk sekolah, padahal di kelas itu salah satu anak yang pintar berprestasi. Akhirnya singkat cerita, saya mencoba mendatangi rumahnya, melihat langsung kondisi anak, melihat langsung psikis anak. Kemudian langkah selanjutnya saya langsung menanyakan baik-baik ke anak, memperkenalkan dulu buat anak itu nyaman dengan kita, bagaimana caranya supaya anak tersebut mau open begitu. Setelah itu baru kita ajak berobat dulu supaya fisiknya juga kuat kembali. Setelah itu baru kalau fisiknya sudah fix, sudah kuat kembali, baru kita masuk dalam psikisnya anak. Iya, jadi pendekatannya dulu aja. Nah, sebagai seorang pengajar kan yaitu seperti tadi, tentu ada korban, ada pelaku. Nah, sebagai pengajar ini tadi kan korbannya sudah bisa ditangani fisiknya, mentalnya mungkin. Nah, untuk pelakunya ini sendiri gimana nih? Kalau untuk pelaku memang si anak itu tidak ngasih tahu ya, dan itu
sudah interiornya mereka lah. Saya itu yang penting ketika mendapatkan kasus seperti itu, bagaimana caranya supaya korban mau bangkit semangat kembali. Nah, kemudian kalau dengan pelakunya nanti tinggal dibicarakan baik-baik dengan keluarga begitu. Untuk misalkan ada sanksi-sanksi dari sekolah gimana itu, apakah memberikan hukuman ataupun efek jerah? Oh iya kan tadi pelakunya nggak ketahuan ya? Dan misal ketahuan nih, apa dari pihak sekolah atau dari pribadi pengajarnya memberikan semacam efek jerah itu yang seperti apa? Karena ini kan ranahnya di ranah yang remaja pelajar gitu lah ya. Iya, iya. Kebetulan saya dapatkan kasus ini di luar tempat saya mengajar, Mas. Jadi saya setelah sudah tahu kasus ini, anak sudah open, langkah selanjutnya saya sowan ke sekolah tersebut. Kemudian setelah sowan ke sekolah tersebut, jikalau pelakunya memang ada di sekolah, saya kembalikan ke kebijakan sekolah. Gitu. Cuma terkadang sekolah-sekolah tersebut memang ketika ada kasus seperti itu pasti sekolah langsung mengeluarkan anak tersebut. Begitu. Itu yang sering saya dapatkan. Ya. Jadi kenakalan remaja yang selama ini, maksudnya paling parah itu apa yang pernah ditemui? Yang paling parah itu jadi anak mendapatkan perlakuan seks ya. Anak yang masih polos, yang cewek masih polos, belum tahu apa-apa, kemudian mereka dipaksa, yang cewek itu dipaksa oleh yang laki-laki. Setelah itu yang cewek itu kan otomatis secara psikis langsung down. Begitu, itu yang sering terjadi seperti itu. Kemudian yang cewek setelah itu dibully sama pihak pelakunya. Sampai dengan teman-teman yang cewek pun juga sama. Kalau tak lihat itu kayak semacam kayak film-film di TV itu. Jadi mungkin ini juga salah satu pengaruh gitu ya, salah satu pengaruh dari maraknya teknologi. Mungkin anak-anak itu, anak remaja zaman sekarang tidak bisa menyaringnya, berawal dari rasa penasaran. Itu seringnya kayak gitu. Kadang kalau semisal anaknya nggak langsung hamil itu alhamdulillah, resikonya dan paling parahnya itu kan terkadang sampai hamil, kemudian anaknya tidak dinikahi atau yang pelakunya tidak mau bertanggung jawab, ngelak dan lain sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan nanti akan terjadi, yang cewek itu bisa jadi dalam ranah akan dibunuh kayak gitu. Kadang punya pemikiran seperti itu karena laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ada bullying, ada yang kasus apa tadi, seks itu ya? Iya, seks bebas. Agak serem juga ya, karena memang bukan hal yang umum lagi seperti itu kan, di video-video kita lihat itu. Terus memang sangat penting memberi efek jerah kan, tadi kan dari pihak sekolah kan ada pengeluaran. Iya. Sudah ada guna, apalagi kalau kasusnya sudah parah seperti itu, sudah pasti dikeluarkan. Kalau sekarang terkait dengan kasus nakal remaja seperti yang kita udah ini nih, sudah sampaikan tadi, obrolan tadi, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk para remaja ini? Mungkin terkaitan dengan kenakalan remaja kan banyak sekali gitu. Iya. Apalagi di zaman yang sosial media kan, kenakalan remaja nggak selalu dengan tatap muka kan, tapi secara daring juga kan, ada bullying lewat smartphone. Mungkin ada pesan. Baik, untuk semua para remaja, terutama generasi milenial yang biasa kita sebut generasi Z, pesan saya pribadi juga pesan kami, jangan sekali-kali mencoba-coba apa yang belum tahu, ya, apalagi gadget, gunakan gadget sebaik mungkin. Jangan sampai informasi yang ada di sini lantas Anda langsung bertindak seenaknya sendiri. Ya, pesan saya hati-hati saja, nggak usah coba-coba yang belum tahu, begitu, Mas. Atau mungkin kalau misalnya penasaran bisa tanya. Bisa tanya, ya. Apalagi kan saya sudah ada klinik PKBI ya, ini salah satunya, bisa tanya ke pakarnya, gitu. Biar nggak tersesat. Iya. Oh ya Bu, di PKB sendiri sebenarnya bukan bisa berkolaborasi dengan PKB Tegal. Misalkan
ada kasus remaja seperti apa yang membutuhkan konsultasi ataupun memang ya kerjasama seperti itu, bisa ke PKP Kabupaten Tegal. Apalagi ketika kenakalan remaja itu mungkin kekerasan seksual itu lebih-lebih ya, bisa ke klinik PKPI di Kabupaten Tegal seperti itu. PKPI Kabupaten Tegal itu kemarin di mana ya Mas? Di Slawi, di sebelah selatan Pasar Raiman. Gratis ya? Nanti ada di sini. Oh siap.